Halo Sobat FN, balik lagi bersama kita di FN Podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai final Liga Champions yang sudah kita tunggu-tunggu. Kembali Inter berhasil mencapai final setelah 2 musim lalu. Dan tampaknya di musim ini ada rasa yang cukup optimis dari teman-teman Inter bisa juara, walaupun memang kalau kita melihat dari segi kualitas lawan itu ya cukup berat lah. Tapi kalau buat gue pribadi, daripada ketemu City waktu 2 musim lalu, ketika ketemu PSG di musim ini, ya gue rasa akan berbeda lah. Nah, kali ini gue kembali bersama Bung Surya dan Bang Megi, Bang Sengkomek. Ya, kita hari ini bahas final UCL. Ini nggak ada bintang tamu? Bintang Ada ya? Baru manggilnya nggak? Nggak usah lah ya. Nggak salah ya. Nanti Ini misterius aja, misterius. Nanti di final aja. Nanti di final. Kalau teman-teman penasaran nanti kita. Kiper Persija ya? Iya. Tapi udah nggak aktif. Udah masih aktif belum musim? Masih aktif ya? Iya. Oh, oke. Oke, gimana teman-teman ngelihat perjuangan Inter sampai di final? Oke dulu. Bisa kita lihat daya juang dari awal fase isi. Kalau gue lihat mentalnya makin bagus ya. Cuman di Liga tuh gue bingung, di Liga tuh kemarin tuh ada aja ya kesalahan-kesalahan kecilnya Inter tuh, kepleset-keplesetnya tuh. Harusnya kita menang lawan Lazio Scudetto, harusnya, ya kan? Cuman sama kayak tahun berapa tuh yang gara-gara Radu tuh. Aduh banyak juga. Gak lihat dini. Iya. Dan kesalahan-kesalahan kecil itu tuh yang harus jadi pelajaran buat Inzaghi gitu loh. Tapi gue yakin sih nanti di final Inzaghi bakal belajar dari kesalahan. Lihat ini penting banget ya, kalau misalkan gagal zero tituli ya, Zero tituli, tidak ada piala. oh, jadi mau nggak mau ya harus juara, tuntaskan semua. Itu sih. Kalau dari Surya gimana melihat Inter musim ini di UCL khususnya? Di UCL khususnya ya Inter itu cuma menang tipis lah, 1-0, 2-1. Iya. Sama. Di Awal-awal kan lawan Manchester City sama ya. Iya, 0-0. Oh, 0-0 ya? 0-0. 0-0 itu imbang-imbang aja tuh. Iya, Menang Inter 4-0. berhasil 19 poin di fase kompetisi dan Posisi 2 kan? posisi 4. Oh, posisi 4 ya? Dengan jumlah kebobolan 1 gol. Cukup paling sedikit lah bisa dibilang di fase kompetisi. Cuma ya berbanding lurus dengan agresivitas Inter juga mencetaknya 1 gol. Ya mungkin yang penting menang. Karena memang Arsenal itu kan. Karena memang di tahun ini, di musim ini memang Inter itu lini belakangnya lumayan ini juga ya. Rapuh ya? Lumayan bisa dibilang rapuh sih enggak juga. Angin-anginan masih belum konsisten. Angin-anginan juga. Dan belum lagi ketika Bastoni ditarik. Nah itu. Ketika Bastoni ditarik itu waduh udah mulai kacau tuh, ada Darmian kan penggantinya. Bisek. Kadang iya Bisek. Tapi musim ini yang gue lihat itu ya kurang efektifnya di depan sih emang. Iya, Ketika salah satu dari mereka ini cedera, Lautaro dan Thuram ini, waduh, Selesai ya. selesai. Tapi di era Inzaghi ini, gue sih lihatnya lebih bervariasi serangan, tidak monoton, tidak pragmatis seperti Conte tahun sebelumnya kan. Iya. Tidak hanya mengadakan Perisic, Hakimi ya, asli yang dulunya. Kalau sekarang ini ya lebih build up dari belakang, dari kiper. Kita aja dapat. Pun Bastoni pun berperan sangat aktif Iya, Bastoni juga. Itu posisi back, Overlapnya juga bagus overlap itu aja sih kalau menurut gue sih lebih inilah, lebih mengandalkan semua lini lah. Iya. Tidak hanya berpatokan ke 1-2 orang. Merata lah ya, bisa dibilang. Benar, kalau kayak zaman dulu kan Kandreva, Perisic, shoot atau crossing ke Icardi gol. Kalau di Morfeo, Dalmat, ya Almeida. kalau sih Jawa gitu. lebih ini kan ya, lebih susah ditebak lah alurnya karena mengandalkan memang taktiknya itu ya semua pemain megang bola. Iya. Itu aja sih kalau gue ya, intinya nanti di final itu Inter harus Klinis mungkin ya? klinis mungkin lah, efektif lah. Karena sudah tidak ada lagi yang harus di ini Pokoknya itu satu- diperjuangkan hanya besok itu udah. 1-2 peluang kalau bisa harus ya minimal on target lah. Karena kalau tidak dapat ini Giroud itu. Ya, Jangan lupa tapi
kalau mau nobar bisa di kita masih buka tiket ada spot. Masih Ya. bisa teman-teman. Promo Ini dikit kan lah. di episode sebelumnya kita sampaikan kita ada nobar. Iya. Nah, kita buka sekarang itu kita akan Mungkin dari sama Mas yang satu lagi yang di belakang layar mau diapain? Mystery box. Boleh Mas. Di spill. Kita ada banyak banget sih besok itu kejutan-kejutan di tempat nobar kita ya. Ya, kita event akan nobar di Garuda Sport Bar di Sarinah. Buat teman-teman yang pengen nonton, pengen join, silakan. Katanya ada ini juga ya, 4 komunitas ya. banyak hadiah juga ya. Banyak hadiah. Hadiah. Jadi ya event nggak sendirian mengadakan nobar. Jadi event tergabung dalam Jakarta Interista itu ada 4 komunitas besar yang saling support untuk mengadakan nobar akbar final UCL ini. Iya dan Ya, oke, kita balik lagi ke nobar match ya. Oh, match sorry. Match. Kita ke nobar seru banget kalau baca. Kalau kita lihat sendiri PSG itu secara squad jauh lebih muda dari Inter. Dimana lini depannya itu di musim ini terutama di UCL itu luar biasa. Ada Dembele, ada Kvaratskhelia, ada Barcola. Di lini belakang ada Marquinhos ya, sama di kiper ada Donnarumma yang santer diberitakan free agent akan gabung ke Inter musim depan. Nah tapi Donnarumma luar biasa menurut gua musim ini, dimana di usianya yang masih 25 atau 24 tahun itu berhasil menunjukkan performa yang luar biasa. Boleh potong aja. Berhasil bukan berhasil. Oh iya ya. Berhasil itu nanti striker Inter yang baru tuh. Oke. Masuk ya. Masuk. Oke. Nah, itu kalau kalian lihat gimana dengan PSG musim ini? Apakah kira-kira akan menyulitkan Inter atau seperti Ini akan menjadi momentum buat Inter. Sebenarnya PSG, ketika saya baca kemarin itu ada artikel, 31% gol PSG itu 30% 31 berasal dari kebobolan PSG itu berasal dari serangan balik dan free kick bola mati. Yang dimana seperti yang kita tahu kan, counter attack Inter ini kan ketika melawan Barcelona kan seperti cepat banget kan, dari lini belakang tiba-tiba Acerbi sudah di depan. Itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Belum lagi eksekutor bola mati kita. Ada Hakan kan, ada siapa, Zalewski, Varela juga bisa bagus. Varela juga bisa, banyak sebenarnya opsi-opsi. Cuma ya balik lagi, apakah itu bisa memaksimalkan ini kita? ya sebenarnya kalau gue juga baca statistik Inter itu musim ini dari 16 kali percobaan free kick baru bisa mencetak 1 gol. Iya. Nah itu mungkin bisa akan menjadi evaluasi ya. Jadi ketika tahu sudah bahwa kebobolan PSG itu banyak dari bola mati seperti itu, ya sebenarnya harus bisa kita manfaatkan. Itu benar. Karena untuk mungkin kalau kita mencetak gol dari open play mungkin agak sulit untuk menembus Donnarumma. Ya Donnarumma itu skillnya pasti gila sih. Tapi Respon perlu bagus ya. digaris bawahi loh, Donnarumma ketika membela AC Milan, lumbung golnya Inter loh. Iya. Justru lumbung golnya Inter. Tapi kan dulu backnya Milan masih siapa tuh? Maxes. Iya, masih. Kalau sekarang Milan masih oke lah walaupun nggak masuk apa-apa ya. Tim tetangga udah nggak masuk apa-apa lah. Nah, tapi Donnarumma kalau pas di PSG gue liat gila sih kalau gue bilang kemarin di UCL. Kecuali untuk penalti ya. Saya ngeliat dia itu aja, dia dengan tinggi gawang itu aja udah Iya. sama pak. Tangannya panjang, Tutup asli ya. Tutup, benar-benar tangan panjang maling apa ya? Belum lagi Inter itu sangat jelek banget. Kalau udah penalti itu Inter rekornya buruk banget, jelek banget. Iya. Mental Atletico kalah ya kan. Banyak lagi tuh aduh. Dan pasti eksekutornya Hakan saja. Aslani lah. Aslani lah, oke lah Aslani. Yang mungkin bisa memulai dari bangku cadangan ya kalau melihat performa yang sekarang. Tapi Aslan ini kan udah disiapkan nanti kayaknya diistirahatkan di UCL kalau gue lihat akan melawan tim ASEAN All Star. Jilid 2 ya. Jilid 2. Ya. Itu ketemu Milan gitu. Belum tahu siapa aja. Dipilih presiden aja. Nah, nanti mungkin akan Inter kita doain aja bakal ke Indonesia lawan tim dari Liga 2 lah. Tim lagi di Liga 2 tuh ada tuh. Tapi ya dengan baliknya beberapa pemain-pemain yang cedera Inter bisa memberikan beberapa opsi buat pelatih seperti Zalewski ya.
Giroud kan. Giroud. Itu lumayan tuh buat lini tengah tuh. Giroud bukan lumayan lagi sih, karena selama ini dia cedera kan. Iya, iya. Ketika Miki memang udah mentok ya bisa diganti. Iya, iya. Jika Hakan ini juga ternyata kalau untuk partai-partai besar ini kayak demam panggung apa gimana saya beberapa kali Beban kayaknya. beban bingung dia Iya. gimana. Kalau Zelo ini padahal di musim sebelumnya ketika di Napoli ini selalu jadi pilihan ya. Tapi Iya. apakah faktor memang cedera itu ya? cedera memang beberapa pekan itu kan dia cedera kan, sayang banget itu. Padahal awal musim kan ketika dia bermain kan lumayan juga, Iya. jadi dia menemukan kembali permainannya. Nah, kalau kita berbicara Inter kan sebenarnya seperti yang gue bilang tadi kan, secara squad itu dari 2 musim yang lalu ketika Inter masuk final ketemu City itu tidak jauh berbeda pemainnya. Kalau kita berbicara mental, ini PSG kan ya beberapa kali juga masuk final tapi gagal. Iya benar. Apakah mental di sini bisa yang jadi faktor pembeda kira-kira? Nah, kalau saya lihat ya, gue lihat nih, kalau gue lihat sih Inter mental udah ada, ya kan? Beda sama PSG nih. Mental Inter kalau gue bilang lebih bagus lah. Terbukti kebetulan Barca ya? Iya. Kebetulan Barca ya? Itu sih. Ya, tapi kan nggak bisa kita main di lapangan tuh dengan mental doang sih, Iya. ya kan? Harus ada apa, Sir? Dewi Fortuna ya. Dewi Fortuna juga. Kadang Dewi Persik nggak sih? Dewi Fortuna ada tuh, Sir. Rampol. Padahal, Sir. Itu tolong dipotong itu. Nanti istri saya lihat saya kenal ya. Kalau saya lihat sih ini ya, dari starting line up Inter Milan itu cuma minus Zeko. Prediksi ya? Iya. Enggak, minus dari tahun 2023 final. Skriniar ya? Zeko, Brozovic, Skriniar, Skriniar, Onana dan Mian. dan Mian kan masih Pak? Nah, yang nanti saat Oh. starting line up. Tapi Dumfries nggak tergantikan sih. Siapa versi ya? Saya ini memang bukan penggemar Dumfries ya, sejak dari awal memang dia performanya memang bisa kita bilang bagus ya. Tapi seiring waktu dia memang menunjukkan performa yang bagus ya. Tapi di awal musim memang Dumfries ini Kurang. banyak dimaki ya. Iya. Apa itu mungkin faktor itu juga dia harus maki-maki. Benar. Nah itulah. Bisa jadi dia maunya berbenah gitu, dimaki-maki nggak ada masalah. Lah ini asal ini dimaki-maki tetap aja tidak ada Kan menunjukkan. itu saya bilang, itu dia dipersiapkan untuk lawan tim Liga 2 Indonesia. Bisa fokus ya Mas? Iya. Iya. Karena ini memang Dumfries ini performanya lumayan bagus loh ini. Kayak Bisek juga tidak menemukan tempat di tim utama, sekarang menemukan tempat di tim utama walaupun memang masih banyak kurangnya. Iya. Ya diharapkan sih kedepannya mereka ini ya bisa seperti Zielinski kan juga menemukan tempat nih sekarang yang dari AS Roma. Yang kemungkinan bakal ditebus juga untuk lini sayap. Zielinski bagus sih kontrolnya. Bagus. Itu sih. Ya mungkin buat backupnya di Marco ya. Tuh. Banyak Iya. ya. Jadi sebenarnya optimis lah ya di final ini. Ya mungkin untuk menang tipis Inter bisa sih. Kalau kita 3-0 lah untuk Inter. Itu tipis. Tipis banget. Tipis. 3-0 untuk Inter kalau karena kalau kita lihat 2 musim lalu ketemu City itu juga sebenarnya Inter kan tidak diunggulkan. Tidak. Tapi kalau secara permainan, kalau buat teman-teman yang nonton itu ya Inter sebenarnya cukup memberikan perlawanan. Cuma di situ ada voodoo-nya Inter, Lukaku pada saat itu. ya faktor-faktor seperti yang tadi kan. Iya, anak itu faktor klinis. Benar, benar. Kalau kita mundur kembali di 2010 itu kan Inter wah 2-0 itu juga unpredictable sebenarnya. Benar, benar. Ketika Inter bisa menang lawan Munchen Itu otaknya dan Snyder sih. treble. Iya. Asli. Otaknya Wesley Sneijder itu dulu. Tapi memang 2 gol dari Milito itu tidak didapatkan dengan ini ya, tidak dengan gampang juga. Dia kan harus Iya. mutar otak juga kan, gocek back ya. Kemudian baru melakukan ini apa namanya? Tusukan ya seperti Pratesi gol dia yang ini kan. Iya, ya. Itu Cakep kan itu. Turam itu. Kan itu pergerakan Turam. Benar, benar. Turam ketika sudah lelah malah dia bisa menggocek pada saat itu Araujo kan. Benar. Tapi ya momen-momen seperti itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan Inter. Itu ketika tendangan Fratesi itu aja pakai kaki kiri, kalau nggak gol Iya. habis sudah dia dimaki-maki. Benar. Dan menurut gue sih Inter ini harusnya ketika besok leg di final bola-bola mati Harus seperti dimanfaatkan. manfaatkan banget ini corner. Dan ketika unggul pun
fokus ya. Inter ini aduh Kacau ya. beberapa kali match imbang di Serie A dan bahkan kali itu mereka sudah unggul. Kayak lawan Lazio itu ya. Banyak Lazio lawan Parma, ada banyak match itu yang memang gue lupa ya. Yang pasti setiap Inter main gue nonton itu ketika sudah unggul. Kayak sudah kayak lengah. Satu Udah- iya. Tragedi Lazio tuh terulang lagi tuh yang saya cerita sebelumnya itu. Iya, itu Kan? benar. 2002 itu kalau nggak salah itu ya. Iya zaman dulu ya. Iya. Kemarin tuh aduh, saya udah ngarepin. Saya malah nggak nonton si Inter Lazio-nya tuh. Pas sudah 2-1 saya nggak nonton, langsung nonton si Napoli Oh iya, iya. lawan Sama-sama. Cagliari. Iya. Ya udah. Itu saya berharap banget. Itu sempat seri imbang, aja. Imbang. Malah gue nonton Napoli ya, bukan nonton Inter ya. Oh iya. Udah gol Bukan Cagliari ya? udah gol satu ya udah. Oh, gimana? Dan kejadian lagi tahun 2002. Tapi memang banyak kejadian jadi juga ada handsball lah ya apalah. Iya. Ya namanya rezeki ya, udah diatur sama Allah, ya kan? Ya. Jangan lupa tasbihnya. Iya, tasbih dulu tuh 2002 saya megang tasbih saya. Di sini kalian non muslim semua lagi saya non muslim. Yuk, Bintang tamu kita? oh iya. Belum tahu bintang tamu kita nih. Coba saya tanya yang di sana deh. Iya, jadi gimana? Tetap optimis juara lah ya. Optimis banget. Prediksi 3-0. Kalau siapa saya- aja tuh akan jadi faktor pembeda kira-kira? Kurang 2, Lautaro 1. Prediksi mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Tapi kalau skor seri gitu mungkin sih dia akan jadi faktor pembeda. Kalau seri, Masih bisa. saya nggak tahu deh kalau seri. Janganlah seri. Jangan penalti aja udah kalau udah penalti. Sampai pagi hari Pak nanti kita Pusing, saya mau lari lagi macam pagi hari. Masih 2-1 cukup lah. 2-1. 2-1 nggak usah tim menang. 2-1 itu kalau udah Inter kebobolan 1 kan sakit pun juga Pak. Seru tapi. Kalau 2-1 tuh suka banget, seru banget sumpah. Iya, iya. Jantung nggak aman. Enggak, karena kalau di UCL beda. Memang kayak Bang Beki bilang tadi, mental Inter di UCL itu sangat-sangat beda. Terbukti ketika lawan Barca, kebobolan bisa balik lagi remontada. Tapi kita jangan hanya melihat dari Barkanya doang sih memang. Kayak lawan Barca kita hampir kesusul. Lawan Munchen juga kesusul kan. Dua sama. Untung menang di kandang Munchen kan. Iya. Banyak hal seperti ini ya memang tidak akan terjadi lagi untuk kedua kalinya gitu loh. Iya benar. Jangan mengandalkan keberuntungan untuk yang kedua kalinya. Keberuntungannya hanya sekali aja dalam 10 tahun misalnya kayak. Kalau kita masih berharap seperti itu ya susah. Udahlah, Inter itu harus main efektif. Ya nggak apa-apa, harus emang benar-benar inilah, harus benar-benar jeli lah dalam setiap peluang itu benar-benar jeli. Pasti. Mungkin terakhir kan kita seminggu ke belakang tuh banyak dengar kabar yang menyudutkan Inter ya, kayak kepergian Inzaghi, kemudian ya faktor-faktor lain yang dari media itu. Kira-kira menurut kalian itu berpengaruh nggak ke pemain, ke squad lah? Berita-berita negatif gitu-gitu. Itu mah hal yang biasa aja menjelang akhir musim kan. Pasti akan ada perombakan, akan ada pergantian lah. Dan menurut gue sih nggak ada urusan Nggak berpengaruh juga. ya? Toh juga kalau Inter udah juara champion, mau dia ke Al Ahly, ke Al Hilal juga terserah dia aja lah. Tapi nggak akan mengurangi sedikit pun fokus Inter kalau itu menurut saya. Oke. Dari Bang Megi? Ya, media-media sosial kayak gitu kan juga dibuat untuk menjatuhkan pemain atau mental pemain ya. Jadi kalau gue lihat sih itu hal yang biasa lah kalau kayak gitu. Ya, di sepak bola datang pergi mau biasa. Udah, Nggak ada lebih besar dari Inter lah. iya. Kecuali supporter nggak bakal bisa ninggalin selamanya. Oke. Ya. Oke. Bener kan Mas? Siapa nih yang di belakangnya udah ketawa-tawa nih? Nanti lah kita spill lah sewaktu-waktu kita undang ya. Oke, mungkin itu aja ya buat episode kali ini. Kalau buat sekali lagi buat teman-teman yang pengen join nobar bisa besok. Ini kan kita upload mungkin di hari Sabtu. Jadi Hari sebelum pertandingan, pokoknya nanti malam ada nobar Inter final Liga Champions di Garuda Sport Arena Sarinah. Buat teman-teman yang mau join silahkan. Nanti tiket ada OTS, bisa datang. Oke, terima kasih yang sudah berkenan nonton meluangkan waktu. See you, Forza Inter.